Ya, Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Rani. Iya, gimana nih kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah baik Bu. Iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih Bu Irma karena Bu Irma telah bersedia di observasi. Nah, jadi memang tujuan observasi kita ini take and give Bu Irma. Kita akan sama-sama belajar menemukan pengalaman yang bermakna saat KBM nanti. Lalu juga ini pastinya akan meningkatkan kompetensi kita ya sebagai guru yang nanti akan berdampak pada peningkatan juga untuk layanan mutu pendidikan kita di sekolah kita ini. Nah, saya ingin tahu dulu nih Bu Irma, kelas mana yang Bu Irma pilih untuk observasi nanti? Untuk hari ini saya memilih kelas 9C Bu Rani. 9C. Nah, itu di jam berapa Bu? Nanti di jam ke-56. Nah, tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajaran saya nanti dari hasil belajar nanti saya mengharapkan siswa mampu menganalisis unsur-unsur tekstur pen Bu. Oh gitu, jadi analisis unsur-unsur pada tekstur pen ya? Betul. Oke. Nah, dalam kegiatan observasi itu kan ada 3 area pengembangan Bu Irma. Di antaranya itu mengembangkan lingkungan belajar yang nyaman, terus proses belajar mengajar yang efektif, dan juga asesmen. Nah, dari ketiga area itu mana nih yang akan Bu Irma fokuskan dalam proses observasi nanti? Iya. Area pengembangan belajar nanti yang akan saya coba kembangkan itu di yang nomor 2 Bu Rani, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Oke, kalau begitu model apa yang Bu Irma pilih untuk pengembangan model belajar yang efektif ini? Untuk model pembelajaran saya menggunakan model diferensiasi pembelajaran Bu. Oh, diferensiasi. Iya. Dengan metode apa Bu? Menggunakan metode diskusi kelompok Bu. Oh, diskusi kelompok. Nah, nanti penilaiannya seperti apa tuh? Penilaiannya nanti kita lakukan 2 Bu Reni. Pertama formatif ketika anak-anak berdiskusi di dalam kelompok, kemudian penilaian sumatif nanti saya ambil di akhir pembelajaran berupa tes tulis. Oh, jadi ada 2 penilaian ya Bu? Iya. Nah, dari rancangan yang telah Bu Irma buat nih, tadi ada pembelajaran berdiferensiasi, terus juga metodenya dengan diskusi ya. Iya. Nah, dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Irma akan berhasil di skala berapa Bu? Berapa ya? 9 insya Allah. 9. Nah, indikatornya apa nih Bu Irma bisa mengatakan 9 nanti? Ketika nanti saya melihat hasil diskusi mereka ya Bu Rani, jadi nanti saya akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi dengan kelompok, kemudian nanti ada sampel saja 1 atau 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Nanti ketika memang hasil pekerjaan mereka itu sesuai dengan yang diharapkan, jawaban mereka sudah tepat, itu merupakan indikator keberhasilan dari pembelajaran hari ini gitu Bu. Oke, jadi dari hasil ya, nanti dari diskusi itu. Iya. Baik Bu Irma, saya jadi punya gambaran nih terkait nanti saat masuk ke kelas. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bu. Ya, mudah-mudahan dengan persiapan yang baik ini proses KBM kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin. Sampai ketemu lagi nanti di jam setelah zuhur ya. Iya. Oh iya, setelah zuhur berarti jam 9.10 ya Bu, mohon maaf. Oh, 9 di jam 9. Oke. Sampai ketemu lagi Ya, Bu Irma. terima kasih Bu Wassalamualaikum. Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja serta puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa untuk kita semua, sehingga hari ini Bu Irma bersyukur sekali bisa bertemu kembali dengan kelas 9C dalam keadaan sehat walafiat. Selawat teriring salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, serta para pengikut yang istiqomah mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman. Kita berdoa bersama, semoga kita senantiasa istiqomah mengamalkan sunnahnya dan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku yang salihah, kelas 9C, bagaimana, apa kabar? Ada tambahan tetap semangatnya ya. Baik, sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Bu Irma mau memastikan kalau di atas mejanya sudah ada buku tulis dan buku paket bahasa Indonesianya. Coba diangkat bukunya, sudah siap semuanya hari ini? Iya, baik, terima kasih, boleh turun kembali. Ini nampaknya ada beberapa kursi yang kosong. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Ola, Aurora ya? Aurora kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Baik, Bu Irma minta Keisha tolong pimpin doa dulu, Keisha. Bahwa teks naratif itu punya tujuan ganda. Betul nggak, Fazila? Tujuan gandanya apa? Mendidik dan menghibur. Ada tipe-tipenya juga nggak ya? Teks naratif tuh ada tipe-tipenya ya? Coba Livina, 3 tipe teks naratif ada apa saja, Livina? Iya, baik, itu ya 3 tipenya. Kemudian jenis-jenis teks naratif, soalnya ada apa aja? Contoh-contoh teks naratif. Iya, inilah tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra, dan tidak hanya menyimpulkan saja, kalian juga mampu membuktikan, memberikan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang kalian baca atau kalian dengar. Ada sebuah cerpen berjudul Gadis Penjajah Tikar. Bu Irma akan mengawali membaca, nanti dilanjutkan oleh kalian. Akan masuk ke tugas hari ini ya. Hari ini kan kalian sudah tadi sudah Bu Irma sampaikan, silakan duduk bersama teman kelompoknya yang sudah kita tentukan bersama, kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Ini sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Kalau sudah duduk dengan kelompoknya, kan tadi kalian menganalisis cerpen Gadis Penjajah Tikar bersama. Sebelum Bu Irma berikan tugas hari ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Bagaimana sih Bu cara, jadi ada yang masih saya belum pahami Bu menganalisis unsur-unsur cerpen. Ada yang mau ditanyakan? Nggak? Cukup jelas? Baik, tugas hari ini adalah masih dengan cerpen. Ini Bu Irma masih punya 1 cerpen lagi, judulnya Laut Marah, karya Widya Suwarna. Kita baca dulu bareng-barang ya. Kita baca dulu bareng-bareng. Marah, karya Widya Suwarna. Sudah 4 hari nelayan-nelayan tak bisa turun ke laut. Pada malam hari hujan lebat turun. Gemulaikan LKPD yang Bu Irma kasih ya. Ini untuk kelompok Tata dan Sania. Ini kelompok Balkis dan teman-teman, kelompok Sabita dan juga Fazila, kelompok Laras dan teman-teman, kelompok Ica dan teman-teman, dan juga kelompok Karimah dan teman-teman ya. Di situ Bu Irma cantumkan cerpen Laut Marah karya Widya Suwarna. Jangan lupa pada kertas di sana ada yang harus kalian isi terlebih dahulu. Nama anggota kelompok siapa saja ditulis, kelas berapa, hari dan tanggal juga ditulis. Ada 2 pertanyaan ya Nak. Pertanyaan pertama, ada berapakah unsur cerita pendek, sebutkan dan jelaskan. Silakan ditulis pada kolom lembar jawaban yang sudah Bu Irma siapkan di belakang. Sudah? Kalau yang nomor 1 ini nomor 1 pertanyaan yang pertama. Ini ya, ditulis di sini. Iya, silakan. Nah, ada kesulitan Tata, Sania?
Tidak, dibaca lagi cerpennya ya. Ini ada pertanyaan yang pertama, jangan lupa diisi. Isinya di sini kolom yang sudah Bu Irma siapkan. Nomor 1 di sini, nomor 2 mulai analisis di situ sini ya. Jangan lupa memberikan bukti kalimat ya. Jadi ketika kalian menyimpulkan latar tempatnya, misalnya di rumah Pak Yus, harus mencantumkan bukti kalimatnya. Bagaimana Fazila? Ada kesulitan? Sudah masuk nomor berapa? 2. Nomor 1-nya? Di skip dulu, boleh. Bu Irma beri waktu 15 menit ya untuk menyelesaikan. Bagaimana kelompok Vega, ada kesulitan? Iya, kesulitan Aurel, Sonya. Iya kan tadi kan unsurnya kan ada 4 kan? Apa aja? 1, 2, 3, tokoh dan karakter. Terus 4, alur. Ya udah tinggalkan, tadi ada penjelasannya masing-masing. Latar apa? Aurel, Gumaisa dan Sonya boleh silakan maju yuk sini yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil lembar kerja bahasa Indonesia kita. Anggotanya ada Ica, Aurel, Sonya. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama. Ada berapakah unsur cerpen? Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ada latar, yaitu mencakup latar tempat dan waktu. Yang kedua ada sudut pandang penceritaan, itu ada sudut pandang orang pertama dan ketiga. Ada karakter atau tokoh, itu protagonis dan antagonis. Sekian hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu keren, wow, keren, Keren asik. Keren. Ada yang mau menanggapi hasil kerja dari kelompok Aurel? Dari latar sudah benar ya? Latar tempat, latar waktunya sudah benar. Kemudian sudut pandangnya, sudut pandang orang ketiga sudah benar. Kita harus mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Tanpa terasa waktu sudah selesai. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya Bu Irma mau mengajak kalian, yuk kita simpulkan pelajaran hari ini. Apa yang kita dapatkan? Siapa yang mau coba? Iya, bahwa kita sudah mengetahui ada unsur-unsur cerpen. Apa aja? Latar, sudut pandang, penceritaan, terus karakter, dan juga alur. Gitu ya. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah bisa bermanfaat untuk kalian? Iya, bermanfaat ya. Mudah-mudahan nanti ketika kalian baca cerpen secara mandiri di rumah, sambil baca dan meresapi dan menghayati isinya, kalian juga sambil ini tokohnya, ini alurnya, latar tempatnya di sini, latar waktunya di sini, gitu ya. Baik anak-anakku yang salihah, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan sangat baik dan antusias. Bu Irma mohon maaf jika selama menyampaikan materi terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati kalian. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya nak, tolong siapkan buku paketnya lagi di halaman 62. Mudah-mudahan di rumah sudah kalian baca ya, karena kita akan lanjut ke materi menelaah struktur teks cerpen. Gitu ya. Baik, sampai di sini Bu Irma cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Bu Irma dalam rangkaian kegiatan observasi
kelas ini ya, dan sekarang kita sudah masuk di pasca observasi. Nah, jadi tujuan pasca observasi ini memang kita akan melakukan percakapan untuk berefleksi dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan dari WIR. Oke, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bu Irma, mulai dari yang pertama, yaitu bagaimana perasaan Bu Irma saat pembelajaran? Yang pertama sih sempat, kalau di awal terus terang sempat tegang juga ya Bu. Dihadiri Bu Reni masuk ke dalam kelas gitu. Kemudian yang berikutnya saya merasa pembelajaran saya lebih terarah sih Bu Reni ya, karena saya mesti mempersiapkan dulu kan, mempersiapkan baik-baik gitu ya langkah-langkah pembelajaran saya. Dan saya merasa lebih terarah di bagian membuka isi dan penutup pembelajaran. Jadi pembelajaran bisa berlangsung dengan sesuai dengan perencanaan Bu Reni. Boleh diceritakan Bu Irma bagaimana proses pembelajarannya? Oke, baik. Jadi kemarin seperti biasa ya Bu, pembelajaran saya terbagi atas tiga bagian. Mulai dari yang pertama, setelah mengucapkan salam, kemudian mendata kehadiran anak-anak, kemudian saya menyampaikan tujuan dan tujuan pembelajaran itu, indikator apa yang mau dicapai. Kemudian saya juga memberikan motivasi ke anak-anak untuk mengawali pembelajaran, dan juga saya mengaitkan terlebih dahulu pembelajaran yang sebelumnya dengan pembelajaran yang hari ini mutlak. Selanjutnya masuk ke pembelajaran inti, karena materi saya tentang unsur-unsur teks cerpen. Jadi saya mau menyampaikan materi dulu tentang unsur-unsur teks cerpen kepada anak-anak. Kemudian karena di situ titik fokusnya menganalisis, jadi saya bersama anak-anak membaca sebuah cerpen. Kemudian kita menganalisis bersama. Saya membimbing dulu pertama cara menganalisis seperti ini. Kemudian saya memberi kesempatan kepada anak-anak Bu Reni untuk menjawab, bertanya apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh mereka dari cara menganalisis unsur cerpen tersebut. Nah, setelah saya beri kesempatan bertanya, saya rasa anak-anak sudah mulai paham, saya berikan tugas mandiri ke anak-anak. Nah, tugas mandirinya itu dilakukan berkelompok. Jadi anak-anak saya bentuk dalam beberapa kelompok, kemudian dalam kelompok itu saya berikan LKPD. Di dalam LKPD itu ada teks cerpen yang baru ya, kemudian saya berikan ada bagian yang harus dianalisis, bagian-bagian tertentu sudah saya siapkan lembar jawabannya sekali. Kemudian mereka dalam kelompok menganalisis cerpen yang saya berikan. Nah, selesai menganalisis, mereka mempresentasikan hasil analisis mereka di depan kelas. Terus sambil saya juga memberikan umpan balik ya ke anak-anak ketika ada hasil presentasi mereka. Kemudian selesai presentasi, LKPD-nya semuanya dikumpulkan. Setelah itu kita merefleksi pembelajaran pada hari tersebut. Dan terakhir sebelum ditutup, saya menginformasikan kegiatan untuk materi berikutnya. Jadi memang sudah sesuai nih dengan perencanaan yang kita rencanakan waktu itu ya Bu Irma, mulai dari pembukaannya, kegiatan ini sampai dengan penutupan. Nah, dari serangkaian kegiatan pembelajaran itu, menurut Bu Irma ada nggak sih hambatan yang terjadi? Hambatannya kemarin yang saya rasakan memang saya semua kelompok gitu ya Bu Reni belum berkesempatan untuk mempresentasikan tuh Bu Reni. Jadi kemarin hanya beberapa. Oh, jadi belum semuanya bisa tampil presentasi. Ya, betul. Nah, dari hambatan ini ada nggak strategi yang bisa Bu Irma lakukan gitu, agar tidak terulang kembali? Oh gitu ya. Kalau itu sih strateginya mungkin saya untuk penugasan berikutnya memberikan cerpen yang lebih sederhana kali ya Bu Rani, biar terkait dengan waktu. Nah, sekaligus saya juga memperbaiki alokasi waktu yang sudah saya buat Bu Rani agar nantinya setiap kelompok itu berkesempatan untuk presentasi. Oke, jadi dari pemilihan materi dan alokasi waktu. Betul. Ya. Oke, tadi sudah Bu Irma katakan strategi yang akan Bu Irma lakukan. Nah, sekarang Bu Irma, menurut Bu Irma nih, dari proses pembelajaran kemarin, mana yang masih perlu ditingkatkan lagi? Yang perlu ditingkatkan lagi ini ya, bagaimana anak-anak itu bisa berpikir lebih kritis sih ya, di pembelajaran cerpen. Oke.
Ya, Bu Irma izin boleh menyampaikan catatan saya? Boleh Bu Reni. Ya, alhamdulillah Bu Irma kemarin sudah saya observasi dan memang di sini menurut catatan saya aspek-aspek dan strategi pengembangan yang ingin Bu Irma lakukan itu sudah banyak yang tercapai. Mulai dari pembukaannya, Bu Irma sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, terus Bu Irma juga sudah mengaitkan pembelajaran yang dilakukan dengan proses pembelajaran sebelumnya, dan itu sudah runtut sudah dilakukan. Terus pada saat kegiatan itu pun sama gitu, sintak-sintaknya sudah sesuai gitu. Bu Irma memilih sintak untuk model pembelajaran diskusi ya, dan itu sudah sesuai. Terus di akhir pun Bu Irma melakukan refleksi untuk sebelum ditutup gitu. Jadi sudah ada refleksi dan juga pemberian evaluasi. Dan memang dari hasil catatan ini Bu Irma bisa meningkatkan lagi tadi sesuai dengan catatan saya, memang butuh adanya tantangan gitu. Jadi ada tantangan-tantangan yang bisa diberikan lagi nih, jadi si anak lebih tertantang dan kreativitas dan berpikir kritisnya juga bisa lebih ditingkatkan. Seperti itu Bu Irma. Nah, bagaimana nih Bu Irma, kan tadi sudah mengatakan harus ada tantangan. Bagaimana cara Bu Irma untuk mengembangkannya? Aktivitas pengembangan apa yang ingin Bu Irma lakukan? Aktivitas pengembangan yang ingin saya lakukan mungkin kan saya punya cita-cita nih nanti ke depannya materi saya tuh anak-anak ini ya Bu Reni, tidak hanya sekadar mampu menganalisis tapi ingin juga kan kalau menulis cerpen itu memang ujungnya nanti kan anak-anak bisa menulis cerpen, tapi selain itu saya juga ingin mengembangkan mereka tuh bisa bermain peran juga dari cerpen yang ada gitu ya Bu Reni, bermain peran. Jadi tokoh-tokoh yang ada di cerpen mereka ubah gitu. Maksudnya cerpen ini teksnya mereka ubah menjadi teks drama, kemudian nanti tokoh-tokohnya mereka perankan. Nah, aktivitas pengembangan yang seperti itu saya kan butuh wawasan juga ya, butuh ilmu juga gitu. Mungkin salah satu aktivitas yang akan saya lakukan adalah saya mungkin banyak diskusi juga sama teman-teman satu rumpun di sekolah. Kemudian saya juga akan banyak cari tahu mengenai materi ini gitu ya, dengan berdiskusi di kegiatan-kegiatan semacam MGMP gitu Bu Reni. Jadi untuk meningkatkan wawasan, Bu Irma akan memilih dari MGMP ya, pengembangan. Iya. Ada lagi Bu Irma? Mungkin juga saya belajar dari PMM ya Bu Reni, dari PMM. Oke, tadi berarti ada 2 aktivitas nih rencana pengembangan Bu Irma, yaitu dari MGMP dan juga PMM. Nah, tujuannya apa nih Bu Irma selain menambah wawasan? Ada nggak tujuan lainnya? Sebenarnya sih kalau yang pertama saya ingin sekali Bu Reni untuk menciptakan pembelajaran tuh yang nyaman ya. Pembelajaran yang nyaman, baik murid maupun gurunya menyampaikan materi juga bisa nyaman. Ada lagi Bu Irma? Saya ingin juga menciptakan pengajaran yang efektif. Jadi nyaman dan efektif ya Bu. Oke, tadi apabila nih Bu Irma sudah melakukannya MGMP, belajar dari PMM. Nah, kalau sudah dilakukan, apa ukuran keberhasilannya nih? Oke, kalau ukuran keberhasilannya itu pembelajaran yang nyaman itu saya pikir semua kebutuhan murid itu bisa terfasilitasi ya Bu Reni. Kebutuhan murid bisa kita penuhi. Ada lagi yang lain? Kemudian kalau pengajaran yang efektif itu mungkin saya lebih kepada tidak hanya guru yang aktif, jadi melibatkan juga murid-murid untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, jadi kebutuhan murid terpenuhi dan partisipasi aktif dari murid-murid. Nah, perlu dukungan ya Bu Irma? Perlu. Apa nih dukungan yang Bu Irma butuhkan? Untuk kenyamanan itu mungkin saya membutuhkan dukungan dari sekolah, terutama untuk sarana dan prasarana ya Bu Reni. Sarana prasarana, contohnya apa? Misalnya ruangan yang nyaman ya, kan alhamdulillah sih kalau di kelas kita karena ruang ber-AC ya bisa dikatakan kedap ya, namanya untuk gangguan dari luar gitu, itu udah cukup nyaman. Kemudian penerangan, kemudian sarana prasarana seperti proyektor saya sangat membutuhkan itu dalam kegiatan pembelajaran. Ada lagi internet. Oh iya betul, internet itu sangat dibutuhkan. Iya, karena tadi salah satunya kan PMM ya, betul berarti. Harus secara daring kita butuh internet yang stabil. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Bu Irma butuh waktu berapa lama untuk pengembangan diri? Kira-kira 1
sampai 3 bulan. Oke, Bu Irma, baik. Cukup itu saja sih pertanyaan di pasca observasi ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena Bu Irma sudah bersedia untuk diobservasi. Sama-sama Bu Dani. Ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar ya dari proses observasi ini yang memang tujuan akhirnya untuk kebutuhan murid kita. Baik. Terima kasih banyak juga Bu Dani sudah dengan adanya observasi ini, pertama saya jadi lebih, tadi yang di awal saya sampaikan saya lebih terarah, kemudian saya jadi banyak tahu juga ternyata harus seperti ini. Terima kasih atas masukan dari Bu Dani juga. Ya, sama-sama Bu Irma. Terima kasih. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.